Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir untuk kita menyaksikan perdebatan antara kelas 11 MIA dan kelas 12 MIA yang akan membawakan dengan judul debat adalah penggunaan handphone di sekolah. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada tim pro untuk menyampaikan materi mengenai penggunaan handphone di sekolah dengan jangka waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Handphone merupakan alat telekomunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan pesan berupa suara. Dalam keseharian kini manusia hampir tidak bisa lepas dari handphone. Apalagi dengan semakin berkembangnya handphone sehingga handphone memiliki berbagai fungsi sekaligus. Bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, namun telah berkembang menjadi alat dengan fungsi lainnya seperti sebagai media hiburan, media bisnis, dan sebagainya. Kita lihat keuntungan handphone. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan. Dampak positif handphone bagi pelajar yang pertama adalah bisa meningkatkan pengetahuan. Kamu bisa memanfaatkan HP untuk mencari informasi tentang mata pelajaran dengan mudah. Informasi mengenai suatu mata pelajaran bisa didapatkan melalui mesin pencari Google, di mana informasi yang ada di Google bisa diakses dengan mudah dan pastinya gratis. Yang kedua, mempermudah komunikasi. Dampak positif HP yang satu ini tidak hanya dirasakan oleh pelajar saja, melainkan juga semua pengguna HP. Saat ini komunikasi antara guru, pelajar, dan orang tua dilakukan melalui grup yang tersedia di aplikasi atau komunikasi seperti WhatsApp atau Facebook. Komunikasi seperti ini sangat membantu ketiga pihak, terutama saat pembelajaran online. Yang ketiga, mempertajam kemampuan mengingat. Dampak positif HP bagi pelajar berikutnya yaitu bisa mempertajam kemampuan mengingat. Dampak positif ini bisa dirasakan karena HP bisa digunakan untuk mengambil gambar, merekam, dan mencatat semua mata pelajaran yang diberikan. Catatan mata pelajaran tersebut bisa mempermudah kamu saat kita mempelajarinya di rumah. Dengan begini maka pengguna HP Sisa 5 detik. bisa mempermudah proses belajar sebelum ujian. Bahkan saat mengerjakan tugas bisa mendengarkan kembali materi pelajaran yang sedang dijelaskan. Selain itu, pemahaman materi bisa lebih mudah karena semua. Kesempatan berikut saya berikan kepada tim kontra untuk menyampaikan materi perdebatan. Waktu diberikan 2 menit dimulai dari sekarang. Telepon genggam seringnya disebut handphone atau HP atau disebut pula sebagai telepon seluler atau ponsel adalah perangkat telekomunikasi telepon konvensional saluran tepat, namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat. Yang pertama, kekurangan handphone. Mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone atau HP seperti kamera, permainan akan mengganggu siswa dalam penerimaan pelajaran di sekolah, serta mereka disibukkan dengan menerima panggilan atau SMS dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan HP untuk menyontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi yang kita harapkan akan menjadi budak teknologi. Yang kedua, sangat berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru atau orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak dilihat seorang pelajar. Yang ketiga, tidak fokus belajar. Tidak fokus belajar menjadi salah satu dampak negatif handphone bagi pelajar. Hal ini dikarenakan saat proses belajar berlangsung, kamu bisa melakukan aktivitas lain dengan HP tersebut. Misalnya bermain game, membuka pesan masuk, atau membuka media sosial. Awalnya berniat hanya melakukan aktivitas tersebut sebentar, tetapi kenyataan tidak demikian, sehingga penjelasan guru banyak yang terlewatkan. 4. Prestasi akademik
menurun. Handphone yang tidak digunakan dengan bijak akan menerima banyak dampak negatif, terutama bagi pelajar. Menggunakan handphone secara berlebihan akan membuat penggunanya menjadi kecanduan sehingga waktu yang dimilikinya habis untuk memainkannya. Sisa 5 detik. Jika sudah dicanduan, kamu menjadi malas belajar. Akibatnya, prestasi akademiknya menjadi menurun. Waktunya selesai. Waktu sekarang adalah sesi berikut. Sesi ini adalah sesi di mana kita menyanggah dari tim pro untuk kontra dan tim kontra untuk tim pro. Kesempatan pertama untuk tim kontra untuk menyanggah pendapat atau argumentasi dari tim pro. Silahkan, waktu dimulai dari sekarang. Maaf, saya tidak setuju karena pelajar malah memanfaatkan handphone untuk mencari hal yang tidak bermanfaat. Banyak yang manfaat kesempatan itu hanya untuk membuka media sosial yang tidak bermanfaat. Bukan itu saja, sangat tidak patut jika pelajar malah memainkan handphone saat jam pelajaran dimulai. Buku-buku pun Waktunya tidak. selesai. Saya setuju untuk penggunaan handphone di lingkungan sekolah karena saya pikir handphone adalah salah satu alat elektronik yang bisa memudahkan para pelajar dan bisa mencari informasi yang lebih luas. Jadi, handphone juga memiliki banyak manfaat. Contohnya seperti mencari tugas di Google dan sebagainya. Bisa menghubungi orang tuanya ketika pulang terlambat karena tugasnya diselesaikan secara mendadak. Waktunya selesai. Mas, kalau menurut saya itu hanya buang-buang waktu saja. Bukankah lebih baik jika membuka buku pelajaran yang lebih bermanfaat? Itu pun hanya aturan di sekolah saja. Pelajaran ini bisa memainkan handphone waktu di rumah atau saat di rumah saja. Belum tentu mereka akan terus belajar. Padahal sudah dibuatkan aturan agar tidak memainkan handphone saat jam pelajaran. Tetapi masih banyak pelajar yang Waktunya memainkan. selesai. Maaf, tapi saya pikir handphone sangat dibutuhkan di sekolah karena pelajar dapat membuka internet untuk mencari materi yang dibutuhkan karena belum tentu semua materi pelajaran ada dalam buku. Sepertinya untuk membuka sosial media, mereka itu hal wajar untuk para pelajar karena mereka mungkin merasa bosan saat jam pelajaran kosong. Waktunya selesai. Baik, dari perdebatan ini saya simpulkan bahwa penggunaan handphone tergantung dari pengguna handphone tersebut. Semua handphone atau alat elektronik tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun tergantung bagaimana cara kita menggunakan handphone tersebut. Demikian kesimpulan yang disampaikan dan perdebatan kita sudah selesai. Kita berikan aplaus untuk kedua tim yang sudah